Departemen Fisika FMIPA UI sudah berdiri sejak 60 tahun silam, tepatnya pada tahun 1960. Departemen Fisika menempati gedung berlantai 4 di FMIPA UI, yaitu Gedung F, di mana terdapat banyak kegiatan mahasiswa yang dilakukan di Gedung F tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalan untuk mahasiswa angkatan 2020. Saya Jati Handoko, kebetulan dipercaya untuk periode ini menjadi Kepala Departemen Fisika UI. Selamat datang di gedung departemen ini. Gedung Departemen Fisika ini UI dulu awalnya ada di Salemba, lalu pada tahun 1987 semua kegiatan mulai pindah ke Depok sini. Jadi Departemen Fisika mulai menempati gedung ini pada tahun 1987. Pada saat itu infrastrukturnya masih sangat minim. Bis kuning itu cuma satu jalurnya, jadi bisnya hanya ada dua, waktu itu nomor 1 dan nomor 2. Jadi sangat-sangat minim, suasananya sepi, kantinnya juga belum seramai ini. Nah, di gedung ini ada dua sisi, satu sisi sebelah sini dan satu sisi kiri dan kanan. Satu sisi itu masing-masing 4 lantai, lalu di tengahnya agak kosong gitu ya, agar anginnya itu agak segar mengalir. Nah, gedung ini utamanya difungsikan untuk satu bagi ruang dosen. Jadi ruang dosen untuk membaca, ruang dosen untuk mencari literatur. Nah, masing-masing dosen di Departemen Fisika ini mendapat ruangan satu dosen satu, di mana saja tersebar. Tuh, jadi ada yang di lantai 1, ada yang di lantai 2 seperti ini saya sekarang, bahkan sampai ada yang di lantai paling atas. Jadi semua dosen tersebar ruangannya masing-masing satu ruangan, satu dosen dengan perlengkapan yang standarnya biasanya ada komputer, ada AC dan kursi dan tempat menyimpan buku. Selain itu di Departemen Fisika juga disediakan laboratorium. Di bawah di lantai dasar tadi ada laboratorium yang dominan banyak dipakai untuk teman-teman dari fisika material dan fisika medis. Ada laboratorium untuk karakterisasi, ada laboratorium untuk penyiapan sampel, dan lain-lain di lantai dasar. Lalu kalau nanti naik satu lantai, di lantai 2 ini cenderung hanya berisi ruang dosen dan kesekretariatan. Jadi sekretariat, pengurusan dokumentasi semuanya dilakukan di lantai 2. Nanti adik-adik mahasiswa 2020 kalau ingin mengurus administrasi silakan datang ke lantai 2. Lalu naik sedikit lagi, di lantai 3 itu ada laboratorium fisika lanjutan sebelah sisi kiri kalau dari pintu masuk, sementara di sisi kanannya itu ada ruang seminar utama. Naik satu lantai lagi ada laboratorium elektronika di sisi kiri, dan di sisi kanannya adalah ruang Bapak Ibu dosen untuk bekerja. Nah, yang menarik adalah ruang seminar utama. Jadi di ruang seminar utama itu biasanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya umum dilakukan, misalnya ada tamu pembicara dari luar negeri atau dari luar institusi, atau yang sering adalah seminar reboan. Jadi setiap Rabu itu ada seminar yang pembicaranya dari luar institusi. Tapi yang sebenarnya yang agak sakral itu adalah ruang seminar itu utama dipakai untuk sidang skripsi. Jadi rasa sekali sakralnya kalau keluar dari situ lalu lulus menjadi sarjana, maka rasanya lega gitu ya. Jadi ruang itu cukup terkenal di kalangan mahasiswa tentu saja, karena di ruangan itu adalah kenang-kenangan terakhir mungkin ya, karena pada saat itu biasanya dilakukan sidang skripsi gitu. Selain ruangan tadi juga ada musola kecil di lantai 3. Kemudian di setiap ujung juga disediakan toilet bagi mahasiswa. Ada beberapa bagian dipakai untuk tempat diskusi bagi mahasiswa, seperti di lantai paling atas. Di atas itu ada tempat diskusi mahasiswa.
juga sebenarnya ada ruang fitness kalau mau ya, cuman sekarang sedang agak berantakan. Jadi di lantai atas itu ada apa tuh yang buat jalan atau lari di tempat tuh ada 2 set disediakan di situ. Nanti kalau sudah rapi kita coba bisa pakai. Kemudian ada beberapa ruangan pendukung lainnya yang ada di Departemen Fisika. Itu saja, silakan menggali lebih jauh laboratorium dan ruangan yang ada di Departemen Fisika. Selamat bergabung, selamat menikmati fasilitas yang ada. Terima kasih, semoga semuanya sukses dan sehat selalu. Salam. Halo teman-teman sekalian, selamat datang di pengenalan Departemen Fisika. Nah, sekarang kita kan lagi ada di Departemen Fisika nih. Nah, mau tahu nggak sih isi gedung yang ini nih, gedung fisika tuh kayak gimana? Yuk ikutin terus teman-teman. Mari masuk. Lantai 1 gedung F ini biasa disebut dengan sebutan landas yang merupakan singkatan dari lantai dasar. Terdapat 12 laboratorium yang dapat digunakan untuk pembelajaran maupun penelitian oleh dosen dan mahasiswa. Landas juga menjadi tempat ngobrol, diskusi, belajar bersama, sekaligus tempat nongkrong mahasiswa-mahasiswa fisika. Laboratorium mikroskop memiliki beberapa alat praktikum, di antaranya PSA atau Particle Size Analyzer untuk partikel makro. Mikroskop yang digunakan untuk melihat struktur padatan, Ultraviolet Visible Spectrophotometer yang digunakan untuk melihat dan mengukur panjang gelombang larutan berwarna dengan prinsip optik, dan nanofisik laboratori dengan beberapa alat yang digunakan untuk karakterisasi optik. Laboratorium dengan kode ruang 103 ini merupakan laboratorium fisika kimia di bawah Bu Ariadne. Laboratorium preparasi termal dengan kode ruang 104 merupakan laboratorium yang digunakan untuk memanasi sampel-sampel penelitian. Lab di bawah Pak Aswar ini memiliki berbagai jenis oven pemanas dengan suhu yang berbeda hingga 1000 derajat Celcius. Laboratorium korosi dengan kode ruang 108 adalah lab khusus penelitian yang diketuai oleh Bu Anawati. Laboratorium ini digunakan untuk menguji korosi dan sintesis anodizing dan korosi. Salah satu alat yang ada pada lab ini adalah potential stat. Ruangan dengan kode 113 ini merupakan laboratorium material fungsional yang digunakan oleh mahasiswa riset BNT dan mahasiswa dengan fokus topik instrumentasi material. Lab di bawah Pak Cu Imawan ini dapat digunakan untuk penelitian dengan tema sensor polimer, kesegaran udang, sensor ion logam pada air, sensor kalorimetri, dan lain-lain. Alat-alat laboratorium yang ada antara lain fotostudio, pH meter, centrifuge, magnetic stir yang digunakan untuk mencampurkan dan memanaskan larutan.
Lantai 3, ruangan 301. Laboratorium Fisika Lanjutan menempati 2 ruangan, yaitu ruangan 301 dan 302. Ruangan 301 merupakan laboratorium radiasi dan laboratorium optik. Laboratorium radiasi lebih berfokus pada praktikum radiasi dengan berbagai macam alat, seperti distribusi radioaktif dan spektrometer. Sementara laboratorium optik merupakan lab dengan fokus praktikum optik, seperti interferensi cahaya. Ruang 302. Ruangan ini masih menjadi bagian dari Laboratorium Fisika Lanjutan dengan praktikum fisika lanjutan yang lebih umum. Laboratorium Instrumentasi Medis dengan kode ruangan 305 merupakan laboratorium yang digunakan mahasiswa untuk meneliti penyakit pada otak, seperti stroke. Lantai 4, Gedung F. Laboratorium Elektronika yang terletak di lantai 4 ini merupakan salah satu lab pendidikan yang ada di gedung fisika. Lab ini dapat digunakan oleh semua mahasiswa fisika dan biasanya digunakan pada saat praktikum elektronika. Semut atau ruangan seminar utama yang terletak pada lantai 2,5 di gedung F ini biasanya dipakai untuk kegiatan acara fisika. Halo guys, aku Soraya. Hari ini kita berdua lagi ada di Lab IC bersama Kak Fitri. Sebelumnya Kak Fitri, boleh nggak perkenalan dulu Kak Fitri ini di Lab IC ini sebagai apa sih? Oke, jadi aku di sini sebagai salah satu tutor di IC. Udah sih itu doang. Itu aja ya Kak. Nah sekarang Kakak bisa jelasin nggak Lab IC itu apa? Oke. Jadi IC itu singkatan dari Artificial Intelligence Center Indonesia. Sebenarnya IC itu kalau dibilang lab nggak cocok juga sih, soalnya kita tuh sebagai tempat belajar. Di sini tuh coba aku jelasin dulu kali ya. IC itu merupakan startup yang ada di bawah UMG Idea Lab. Terus dia mau kerjasama sama FMIPA, dan di sini Departemen Fisika itu sebagai penyedia tutor dan juga yang ngurus urusan akademik pembelajaran AI-nya ini ke anak-anak sekolah kayak gitu. Baik. Latar belakang terbentuknya Lab IC ini gimana ya Kak? Nah, latar belakangnya tadi itu kan jadi IC ini mau jadi tempat pembelajaran AI buat anak-anak sekolah. Nah, niatnya IC ini tuh pengen buat menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni di bidang AI. Jadi kita mau ngenalin AI ini sejak dini banget ke anak-anak sekolah supaya kedepannya Indonesia tuh punya sumber daya manusia yang cukup banyak dan kompeten di bidang AI kayak gitu. Oh gitu. Nah aku kan dari tadi ngeliatin nih Kak, di sini itu kan orang-orangnya itu terbatas. Di sini juga dikit kan orang-orangnya, nggak sembarangan orang bisa masuk di sini. Nah siapa aja sih Kak yang bisa masuk ke lab ini? Oke, buat masuk ke sini tuh sebagai apa dulu? Kalau misalnya sebagai murid, ya siapapun bisa asalkan mereka daftar kan. Mungkin karena kalian di sini sebagai fisika, mungkin aku coba kasih taunya gimana. Siapa orang-orang fisika yang bisa masuk kali ya. Jadi di sini itu orang-orang yang masuk sini rata-rata yang mau jadi pengajar kalau dari Departemen Fisika. Jadi bakal ada rekrutmennya. Mungkin nanti akan dibuat secara rutin buat ngerekrut tutor-tutornya dan akan ada pelatihan. Nah di situ mahasiswa-mahasiswa yang udah terdaftar jadi tutor yang bisa datang ke sini.
Tapi kalau misalnya kayak teman-teman mau datang, cukup buat surat izinnya aja sih buat datang ke sini. Nah, tujuan dari terbentuknya Lab IC ini apa Kak? Mirip kayak latar belakangnya tadi sih, menyiapkan sumber daya. Mungkin kalau untuk anak fisikanya secara khusus, tutor-tutor di sini bisa belajar bareng tentang pengodingan dan machine learning. Jadi mau nyiapin misalnya bahan skripsi atau kedepannya untuk persiapan dunia kerja, pengen lebih tahu tentang pengodingan kayak gitu. Nah, tadi kan aku udah nanya-nanya nih tentang latar belakangnya Lab IC ini dan tujuannya dan semuanya. Terakhir nih ya Kak, mau nanya harapan Kakak untuk mahasiswa fisika 2020 ini apa ya Kak? Aduh, belum disiapin. Harapannya semoga mahasiswa fisika gak banyak-banyak pindah. Terus Jangan pindah ya guys. apa ya? Seneng-seneng lah belajar fisika walaupun susah. Ngerasain banget kok kalau misalnya belajar fisika tuh asalkan belajarnya bareng-bareng terasa lebih mudah. Apa tuh mekanika kuantum semuanya mudah lah. Nah, udah dengerin kan dari Kak Fitri kalau misalkan fisika itu mudah, apalagi kita udah ada lab sebagus ini, keren banget kan. Dadah! Selamat datang Spartan Muda, semangat memulai jejak di fisika.